Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah pengajian rutin, bagi yang hadir maupun yang mengikuti kajian kami via online, rahimakumullah. Pada kesempatan yang barokah ini, kita bersama-sama akan melanjutkan kaitan kajian kita kitab Lubabul Hadis. Namun sebelum pembacaan kitab sekaligus pembelajaran kitab ini kita mulai, marilah kita bertawasul. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada kesempatan ini semuanya dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, memberikan dampak yang positif pada kita beserta keluarga, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kunniyatin sholihah ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala mu'alifatal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru, bab yang ke-10, fi fadilatil jumu'ati, menjelaskan keutamaan Jumat. Jadi bab yang ke-10 ini menjelaskan keutamaan Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul ayyami, pemimpin dari beberapa hari atau pemimpin dari hari-hari, yakni mulai Ahad sampai Sabtu, al-Ahad wa yaum hatta yaumus sabt, yaumus Sabtu, hari Sabtu, yaumul Jumu'ati, yakni hari Jumat. Pemimpin hari-hari yang ada ini adalah hari Jumat. Dalam kitab syarahnya, kitab Tangkihul Qaul disebutkan, yakni huwa afdalul ayyami, lebih utama-utamanya hari, yakni hari Jumat. Karena di dalamnya ada fadail, keutamaan-keutamaan yang melekat pada hari Jumat ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man barang siapa ihtasala mandi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, barang siapa mandi pada hari Jumat, kuffirat, maka diampuni atau dilebur, anhu, dari orang itu, dzunubuhu, dosa-dosanya, wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahannya. Barang siapa mandi di hari Jumat, ini banyak keterangan yang menyebutkan sunnah terkhusus bagi seorang laki-laki yang itu nanti diniati untuk berangkat menjalankan sholat Jumat. Hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Barang siapa mandi hari Jumat, maka diampuni, dilebur, anhu, darinya, dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Ini termasuk keutamaan kenapa hari Jumat adalah hari yang paling utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari Jumat, walailataha, dan malamnya hari Jumat. Hari Jumat dan malamnya, yakni Kamis malam. Arba'atun wa ishruna sa'atan, 24 jam. Hari Jumat dan malam Jumat itu ada 24 jam. Arba'atun wa ishruna sa'atan. Yakni ada yang mengatakan mulai asar hari Kamis
sampai Jumat asar, Jumat sore atau Jumat asar itu. Intinya yang disebut Jumat dan malam Jumat itu ada 24 jam. Ya'tikullahu, Allah memerdekakan fi kulli sa'atin, dalam setiap jam, minha, dari 24 jam tersebut. Dari 24 jam ini, setiap jamnya Allah memerdekakan seseorang. Memerdekakan siapa? Situ mi'ati alfi atikin, yakni memerdekakan 600.000. Situ mi'ati alfi atikin, 600.000 orang atau 600.000 seseorang. Ada yang memberikan makna 600.000 budak. Ya, manusia ini minan nari, dari neraka. Jadi Allah setiap jamnya pada hari Jumat dan malam Jumat itu memerdekakan 600.000 orang dari neraka. Mereka dibebaskan dari neraka. Sehingga ini yang menjadi Jumat dan malam Jumat sangat istimewa bagi umat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, taroka, meninggalkan al-jumu'ata, Jumat, melaksanakan sholat Jumat. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat, min ghairi uzrin, dengan tanpa uzur. Meninggalkan Jumat dengan sengaja tanpa ada kebutuhan yang sangat sulit atau mendesak. Atau bisa karena kita ini menyepelekan atau sengaja meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Fal yatasoddaq, maka bersedekahlah bidinarin, dengan 1 dinar. Barang siapa meninggalkan Jumat dengan tanpa uzur, maka bersedekahlah dengan 1 dinar. Ini dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan hukumnya sunnah, nazban, sunnah bersedekah ini. Karena apa kok disuruh bersedekah? Yakni karena ini sebagai bagian dari sesuatu yang dibuat tebusan atau sebagai ganti dari meninggalkan sholat Jumat yang disengaja atau tanpa udzur ini. Maka bersedekahlah dengan 1 dinar. Siapa orang yang dimaksud adalah aimay yalzamuhu, atau mimman talzamuhu. Mimman yalzamuhu ini adalah orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yakni antara lain laki-laki, mukim, baligh, berakal, Islam, dan seterusnya. Maka yang masuk kategori wajib aitalzamuhu, yakni wajib melaksanakan sholat Jumat ini, ketika dia meninggalkan tanpa udzur, maka bersedekah nazban sunnah dengan 1 dinar. Fa'ilam yajid, maka ketika ia tidak menemukan 1 dinar, atau tidak mampu, atau tidak menemukan, fanisfu dinarin, maka dengan 1/2 dinar. Tetapi dalam penjelasan yang lain, ketika seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat,
maka untuk menggantinya adalah dengan melaksanakan sholat duhur. Misalnya masih ada jam duhur jam 1 atau jam setengah 2, kita harus bersegera sholat duhur untuk mengganti sholat Jumat yang tidak kita lakukan. Tapi ini ada anjuran lagi, plus sodako 1 dinar. Atau ketika memang tidak mampu, ya fanisfu dinarin, maka setengah dinar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taroka meninggalkan salasa juma'in 3 kali Jumatan, meninggalkan 3 kali sholat Jumat. Ada orang yang wajib sholat Jumat, dia sehat, dia mukim, kemudian balik berakal dan seterusnya, dia meninggalkan tidak sholat Jumat tahawunan karena meremehkan, menyepelekan, menganggap gak penting, dia tidak mau sholat Jumat sampai 3 kali Jumat dengan sengaja meremehkan dan seterusnya. Biha dengan sholat Jumat tadi, meremehkan sholat Jumat. Toba Allahu, Allah memberikan cap, Allah mengecap ala qalbihi di atas hatinya. Maksudnya Allah memberikan cap, Allah memberikan kegelapan, Allah memberikan semacam penghalang atas kelembutan hatinya. Orang ini bisa keras, orang ini bisa angkuh, orang ini bisa mudah murka, dan seterusnya. Karena dia meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan meremehkan, nggak peduli, sengaja, dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa taroka meninggalkan salasa jumu'atin 3 kali Jumatan, 3 kali sholat Jumat, min ghairi udrin, dengan tanpa udur, dari tanpa udur, tidak ada halangan yang sangat atau halangan yang syar'i, karena sakit, ada kepentingan yang sangat-sangat mendadak dan seterusnya yang tidak bisa ditunda, ada udur syar'i, kutiba maka dia itu ditulis, digolongkan minal munafiqina, dari golongan kelompok orang munafik. Orang munafik ini dalam sebuah hadis disebutkan ketika ia bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji kemudian ia mengingkari. Wa idza tumina khona, ini ciri munafik, ketika dipercaya dia berkhianat. Kalau hadatsa kadzaba, kalau dia itu ngomong, berbicara, bohong, itu termasuk golongan orang munafik. Orang kok meninggalkan sholat Jumat, orang yang wajib sholat Jumat, kemudian ia meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tanpa udzur syar'i, maka ia digolongkan, ditulis golongan dari orang munafikin, orang munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa mati atau wafat, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat atau malamnya hari Jumat, Kamis malam atau Jumat pagi, au lailataha, atau malamnya hari Jumat, Kamis malam tadi itu, rufi'a maka diangkat, dihilangkan, anhu darinya, dari orang ini, azabul qabri, siksa kubur. Ia diangkat siksa kuburnya atau dibebaskan dari siksa kuburnya.
Barang siapa wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, maka diangkat baginya atau dihilangkan baginya siksa kubur. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala berucap, berkata-kata, yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Pada hari Jumat dia ngomong li sahibihi kepada sahabatnya, temannya. Wal imamu dan imam yakhtubu dalam kondisi khutbah. Ada orang ketika imam khutbah ngomong sendiri, ngomong sama temannya, berucap-ucap. Dia cuma ngomong ansit, diamlah. Diamlah kamu, ansita, ansit, diamlah kamu. Berbicara pada temannya, diamlah kamu. Autakan lama atau dia ini berbicara. Berbicara yang ya dibilang bicara-bicara yang tidak terlalu penting dan mendesak lah. Karena ketika imam khutbah itu kita diharuskan untuk diam dan mendengarkan, memperhatikan begitu. Tidak berbicara sendiri kecuali memang sangat-sangat darurat. Awa bisa atau ia bermain-main, bergurau dengan temannya ketika imam khutbah. Au asyarah atau dia memberikan isyarat biyadi dengan tangannya. Sambil mengisyarat temannya. Mungkin memanggil dengan tangan dan seterusnya. Au dirosihi atau dengan kepalanya. Isyarat dengan kepala. Geleng-geleng terus-menerus. Sambil bergurau. Yang seperti ini. Faqad lago, maka sesungguhnya ia berbuat sia-sia. Ia berbuat sia-sia yang seperti itu. Waman lago, barang siapa yang berbuat sia-sia ketika sholat Jumat ini dengan rame, ketika imam khutbah rame, kemudian ngomong sendiri dan seterusnya. Fala Jumu'atah, maka tidak ada Jumat. Dalam keterangan lain, tidak ada pahalanya. Lahu bagi orang tersebut. Jumatnya sia-sia dalam arti tidak ada pahalanya dalam kitab Tamtihul Qaul. Barang siapa hari Jumat, ia berbicara ngomong pada temannya dan imamnya dalam kondisi khutbah. Ngomong ansid, diamlah kamu. Atau dia takalama ngomong seenaknya, ngomong gak penting, atau ngomong bergurau, au abisa ia bergurau, lari-lari dan lain sebagainya, au asyara biyadihi, dia itu memberikan isyarat-isyarat dengan tangannya, alias dia tidak fokus mendengarkan khutbah, memberikan isyarat biroksi dengan sirahnya, dengan kepalanya. Maka yang seperti itu, maka sesungguhnya ia telah berbuat sia-sia. Ai ismun, atau melakukan sebuah dosa. Dan barang siapa melakukan hal yang sia-sia pada hari Jumat ini, pada saat sholat Jumat, maka ia tidak menemukan Jumat. Maka ia tidak menemukan pahala Jumatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Huslu yaumil jumu'ati, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat wajibun, itu wajib. Tapi wajib di sini dalam kitab Tanqihul Qaul, syarahnya kitab Lubabul Hadis adalah makna wajib ini adalah wajib yang ditakwil. Sehingga bimakna wajib bimakna sunnah. Hukum mandi Jumat itu sunnah.
khususnya bagi laki-laki yang memang ia dengan tujuan persiapan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Lihurmatil Jum'ah, dihormati melaksanakan sholat Jum'at dan seterusnya. Mandi hari Jumat wajibun bimakna sunnah, hukumnya sunnah ala kulli mukhtalimin bagi seseorang yang sudah pernah mimpi basah atau yang menjelang dewasa. Laki-laki yang menjelang dewasa itu mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa adroka menemukan atau ia mendapati menemui al-jum'ati adrokal jum'ati menemukan Jumat mendapati Jumat. Falahu maka baginya indallahi menurut Allah ajru mi'ati syahidin pahala 100 orang yang mati syahid. Barang siapa mendapati sholat Jumat, mendapatkan sholat Jumat alias mengikuti sholat Jumat orang laki-laki yang wajib ini, maka baginya menurut Allah ia dikasih pahala 100 orang mati syahid, laksana 100 orang yang mati syahid. Oleh karenanya penting bagi kita ketika hari Jumat kita usahakan untuk hormat hari Jumat dengan cara paling tidak yang wajib bagi kita laki-laki ini mengikuti sholat Jumat dengan banyak tata cara, termasuk sebelum mandi Jumat disebutkan dalam kitab-kitab fikih juga, termasuk disunahkan mandi Jumat, memakai wewangian, termasuk juga memotongi kuku, rambut yang mungkin panjang tidak rapi, serta memperbanyak zikir ketika menjelang sholat Jumat, datang lebih awal, disertai dengan sholat tahiyatul masjid, qobliyah Jumat, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita ini meningkatkan kualitas ibadah, terkhusus di hari Jumat, yang memang hari Jumat mulai dari Kamis sampai malam, sampai Jumat, sekitar asar itu 24 jam ini kita optimalkan untuk membaca sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, termasuk yang wajib kita ikuti dengan baik adalah mengikuti sholat Jumat. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.